Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang sebab-sebab perkawinan dini. Ada beberapa sebab mengapa perkawinan dini atau di bawah umur masih terjadi. Dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi ke pengadilan agama. Sebab-sebab dimaksud dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua. Pertama, sebab dari anak, dan kedua, sebab di luar anak. Marilah kita bahas satu-satu. Pertama, sebab dari anak. Pertama, karena tidak sekolah. Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini, anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif, yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah. Kedua, faktor dari dalam anak yaitu melakukan hubungan biologis. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah atau pengangguran dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut laporan beberapa pengadilan agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahkannya. Sebab di samping menjadi aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran. Tidak ada laki-laki lain yang akan menikahinya kelak. Ketiga, hamil sebelum menikah. Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun, tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil, tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan. Menurut catatan pengadilan agama, ada beberapa kasus, walau pada kasus orang tua anak gadis tidak setuju dengan calon menantunya karena kondisi kehamilan si anak perempuan membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan masih menurut catatan pengadilan, ada kasus di mana anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya. Namun karena terlanjur hamil, membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Menghadapi kasus-kasus tersebut di atas tentu dilematis, baik bagi anak, khususnya perempuan, dan orang tua maupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin. Penyebab kedua dari perkawinan dini adalah sebab di luar anak. Untuk sebab di luar anak ini, pertama, karena khawatir melanggar ajaran agama. Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk. Pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling SMS atau kirim pesan singkat atau SMS-an. Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini,
ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus, anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah diri dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat zina tersebut. Dicatat, ada satu kasus yang mengajukan dispensasi nikah dini dengan alasan anak menjalin hubungan dengan lain jenis. Orang tua anak tersebut berpendirian bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu perzinaan, bahwa perbuatan anak perempuan yang saling SMS dengan anak laki-laki adalah merupakan zina. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan cara segera menikahkan. Padahal anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut pada dasarnya tidak keberatan menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi orang tua tetap bersikukuh agar pernikahan segera dilaksanakan. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ini faktor di luar anak. Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah atau menganggur, kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan. Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang, misalnya apa yang dicatat Pengadilan Agama Bantul, bahwa masih banyak kasus di mana anak gadis menjadi pembayar bagi orang tua yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasi. Dengan menikahkan anak tersebut dengan si piutang, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak. Kasus mencuat yang terjadi di Maros atau Sulawesi Selatan adalah diantaranya contohnya, di mana seorang kakek berusia 60 tahun menikah dengan anak berusia 12 tahun. Orang tua anak tersebut cukup senang, sebab selain hutang-hutang orang tuanya lunas, untuk si anak juga diberikan HP. Yang ketiga, faktor adat dan budaya. Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya, anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan undang-undang. Apa yang dapat disimpulkan dari sebab-sebab terjadi perkawinan dini di atas? Minimal bahwa kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapat akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan, susah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Selanjutnya, paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat, termasuk budaya dan adat yang tidak prospektif. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lain jenis. Menjalin hubungan dengan lain jenis mengakibatkan kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Akibat berikutnya untuk menyelesaikan masalah yang muncul terjadi adalah dengan nikah dini. Dengan demikian diharapkan
Sejak pendidikan dini dapat dijelaskan kejelekan dan kelemahan nikah dini. Demikian juga upaya pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil praktek nikah dini. Namun demikian, tetap harus dicatat, masih banyak variabel lain yang juga harus digarap dan dimaksimalkan agar berperan untuk menghapuskan praktek nikah dini. Demikian teman-teman mahasiswa dan para santri, bahasan kita tentang sebab-sebab perkawinan dini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.